Ada yang tanpa malu datang ke Jumat belum selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum bertobat. Di kantongnya masih ada handphone dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Apa tidak malu salat menghadap Allah, di handphonenya ada koleksi gambar-gambar yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ada video-video yang tidak Allah sukai. Ada hubungan dengan orang tua yang belum selesai. Ada hubungan dengan tetangga yang belum tuntas. Ada hubungan dengan anak istri yang belum tuntas. Cita-cita masuk surga. Cita-cita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang telah Anda siapkan? Apa tidak malu menghadap Allah dengan lumuran maksiat? Apa tidak malu berjumpa dengan Rasulullah berlumur maksiat? Perhatikan saudara, bila sampai Jumat ini ratusan kali, ribuan kali belum membantu kita, membuat kita ingat kepada Allah, maka perhatikanlah peringatan Allah yang disampaikan 15 abad yang lalu, bahkan sejak di era sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surah ke-57 Al-Hadid di ayat yang ke-16. Ayat ini diturunkan pada dua kondisi. Satu, saat kalangan orang beriman dari sahabat-sahabat Rasulullah yang semula berada di Mekah dalam keadaan terhimpit oleh kesulitan, tiba-tiba hijrah ke Madinah merasakan kenikmatan. Dengan nikmat itu bisa nyaman makan kembali, minum kembali, nyaman beraktivitas. Yang semula tertekan, terintimidasi saat berada di Mekah, hijrah ke Madinah mendapatkan segala kenyamanan. Dengan kenyamanan itu mulai lupa dengan Al-Quran, mulai lupa dengan kualitas salat yang sebelumnya khusyuk ditunaikan, mulai lupa dengan ingat kepada Allah. Maka turunlah Quran surah ke-57 ayat ke-16 ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu. Hei, kata Allah, belum tibakah waktu bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman itu kepada Allah untuk serius imannya, untuk benar-benar mendekat kepada Allah, untuk benar-benar khusyuk menyembah Allah, li dzikrillah, untuk ingat Allah, untuk mulai sadar menyiapkan bekal pulang. Kalian itu akan wafat, kata Allah. Kalian pulang. Anda apapun pekerjaan Anda, kedudukan yang tinggi Anda dapatkan, harta yang banyak Anda raih, tetap Anda akan wafat. Orang-orang dulu wafat, yang kemarin wafat, yang sekarang pun akan wafat. Tunjuk diri Anda di cermin. Duhai Adi Hidayat, Anda wafat. Duhai Fulan, Anda wafat. Kata Allah, masih tidak sadar juga. Masih belum ada juga kekhusyuan untuk ingat kepada Allah. Masih belum sadar juga akan dihisab. Mana salat kalian yang satu amalan itu akan menjadi penentu amalan yang lainnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat salatnya. Mana amal soleh yang dikumpulkan? Kenapa banyak maksiat yang dikerjakan? Apa belum tiba waktunya untuk khusyuk menghadap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Duhai hadirin saudara-saudariku sekalian, kalimat iman disampaikan oleh Allah dan membuka kalimat Jumat sekaligus memberikan kesan pengingat kepada kita agar kita setiap Jumat mulai mengevaluasi amalan kita. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan dunia. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan kehidupan dunia, lupa menyiapkan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai, kata Allah, seperti orang-orang sebelum kalian, terlena dengan urusan dunia, lupa dengan permainan dunia. Karena itulah waktu kemudian semakin dilewati, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah dan Al-Quran tidak memiliki kesan lagi. Al-Quran hanya sebatas menjadi pajangan saja, ibadah jadi formalitas saja. Akhirnya Jumat pun tidak ada rasa lagi. Jumat hanya sekedar duduk, datang, kadang terlambat, nunggu khatib naik, setelah itu pulang, begitu saja. Al-Quran cuma jadi pajangan, hiasan saja dibaca, sulit. Salat cuma jadi formalitas saja. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka tanda alarm harus dinyalakan dalam jiwa kita. Itu pertanda ada keadaan hati kita yang belum khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup kalimat ini, wa katsirum minhum fasiqun. Maka kalau sudah seperti itu, kebanyakan lupa dengan Allah, ujung-ujungnya menjauh dan banyak berbuat maksiat. Karena itu, khatib ingin mengajak kepada kita semua dalam waktu Jumat yang singkat ini, mari jadikan Jumat ini sebagai evaluasi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat satu saat kita pun akan wafat. Ingat anak-anak kita. Ingat orang tua kita. Demi Allah, sebentar saja renungkan. Setiap Anda berapapun usianya pasti punya orang tua.
Mungkin di antara kita ada yang sudah wafat. Yang ibunya berharap supaya anaknya mengantarkan amalan soleh. Anaknya rajin sholat. Anaknya bisa baca Al-Quran. Sehingga di akhirat dikumpulkan kembali. Duhai Anda yang para orang tua, saya yakin Anda pun punya anak. Punya keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai terpisah saat di akhirat nanti. Jaga diri baik-baik. Jaga amalan kita. Karena rasanya tibalah waktunya sekarang. Apa yang disampaikan Nabi di masa-masa yang telah lalu. Hati-hati. Akan tiba masa di mana maksiat itu akan hadir di sekitaran kita tanpa bisa dibatasi. Sekarang datang kepada kita sendiri. Di handphone ada maksiat. Di TV ada maksiat. Di internet ada maksiat. Sehingga sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang keliru. Pada saat itulah Nabi berpesan kepada kita. Jika tiba masanya, segala berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan amalan yang sia-sia. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera berikan kehusyuan pada jiwa kita dan dikumpulkan dengan keluarga dalam keadaan yang baik untuk menghadap kepada Allah dan berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, sebelum kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan khatib membacakan kembali surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang menjadi inti perjumpaan, pertemuan dan ibadah kita pada kesempatan kali ini. Quran surah ke-62 ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai semua orang yang beriman tanpa kecuali, jika telah diseru waktu hari Jumat untuk menunaikan salat Jumat, maka bergegaslah datang kepada Allah. Lalu renungkanlah dirimu dalam Jumat itu. Berapa banyak zikir yang telah engkau kumpulkan sampai Jumat itu. Dan bayangkanlah sampai saat itu engkau diwafatkan oleh Allah. Cukupkah bekal Anda menghadap kepada Allah? Renungkanlah sampai Jumat ini sebelum kita berdoa. Apakah telah cukup salat kita sebagai bekal untuk pulang kepada Allah? Apapun profesi kita. Pengusahakah Anda? Pejabatkah? Tentarakah? Polisikah? Ustadzkah? Rakyat biasakah? Berapa banyak bekal kita telah disiapkan menuju Allah? Dan renungkanlah berapa banyak maksiat telah kita kumpulkan. Malu di hadapan Allah kalau wafat dalam keadaan penuh maksiat. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat. Berapa banyak lisan pernah digunakan untuk maksiat, mencela orang lain, ghibah. Sehingga menjadikan hubungan tidak baik dengan sesama. Berapa banyak tangan telah dituliskan berbuat maksiat. Berapa banyak kaki melangkah pada perbuatan maksiat. Sementara kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, sebelum kalian pulang selesai Jumat, berenung dulu. Karena itu para ulama mengatakan sebelum pulang tunggulah sejenak. Renungkan diri kita sampai kita merasakan perubahan. Sampai kita merasakan perbedaan antara masuk Jumat dengan keluar Jumat. Jangan sampai datang Jumat dengan pulang hatinya hambar biasa-biasa saja. Renungkan. Mungkin saat pulang di perjalanan kita wafat. Mungkin saat kembali bertemu keluarga kita wafat. Maka saat kita menyadari keadaan kita itu, khusyuklah berdoa kepada Allah. Dan saat itulah satu sekejap datang bagian dari waktu yang mustajab itu. Untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin doa khusyuk dipanjatkan kalau hati kita belum khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita renungkan sejenak. Dalami keadaan diri kita. Dan boleh jadi dengan kekhusyuan itu apapun yang kita minta saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.